Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian atau pelajaran bahasa Arab Ma'had Pekerja, yaitu materi nahwu. Insyaallah setiap malam kedepannya kita akan membaca nahwu sampai Ustaz Abu Sa'id pemulihan insyaallah, atau apa namanya, bisa siap karena butuh istirahat. Kita langsung membuka pembahasan tentang apa? Nakirah dan ma'rifat. Baik. Kita meroja secara ringkas ciri-ciri isim muannats. Satu, sebutkan isim muannats, ciri-cirinya satu. Ciri-ciri isim muannats perempuan ada ta marbuthahnya. Ada lagi yang lain? Nama wanita, sifat wanita yang khusus. Anggota badan double, wazan fa'la'u, fa'la. Sama ada beberapa kata muannas yang tidak ada tandanya. Dan terakhir jamak taksir hukum isim muannas. Murajaah ringkas tentang cara membuat isim mutsanna. Isim ditinjau dari bilangannya ada 3, mufrad, mutsanna, jama'. Mufrad bilangan 1, mutsanna bilangan 2, jama' bilangan 3 atau lebih. Cara membuat isim mutsanna apa? Ditambahkan apa? Iya. Iya, ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Baik. Keadaannya lagi, jika isim mutsanna dimudhafkan atau disandarkan kepada isim lain, maka nunnya dihilangkan. Berikutnya adalah jamak, dibagi 3. Apa namanya? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim berarti bilangan lebih dari 3 atau bilangan 3 atau lebih yang menunjukkan laki-laki. Ada 2 poin pembahasan atau 3. Satu, syaratnya dulu. Syarat dalam membuat jamak mudzakkar salim ada 2. Apa syaratnya? Nama laki-laki yang berakal tidak di akhir ta marbuthah. Kedua, sifat untuk laki-laki yang berakal. Sifat ini banyak, sifat itu umum. Sifat ini luas sekali. Sifat ini dalam tasrif istilahi isim fa'il sama isim maf'ul. Berarti setiap fi'il memiliki sifat yang banyak. Berarti kalau kita hafal satu fi'il zahaba misalnya, atau akala misalnya. Akala memakan artinya. Jika ditasrif ke samping, akala ya'kulu, aklan, akilun, ma'kulun, kul, la takul, ma'kalun, mi'kalun. Maka setiap fi'il ini mesti membawa 2 sifat, isim fa'il sama isim maf'ul. Jadi ini yang akan kita harus pilih nantinya, mana yang berakal. Tasrif fa'ala, sampai ke sini namanya tasrif istilahi. Ada di sini isim fa'il. Isim fa'il ke bawah. Ada lagi isim maf'ul. Ke bawah. Maka setiap fi'il ini kata, artinya bekerja. Maka akan membawa 2 sifat. Isim fa'il sama isim maf'ul. Isim fa'il fa'ilun. Isim maf'ul apa? Maf'ulun. Maka kata ini sifat, karena artinya orang yang melakukan, orang yang bekerja. Ini juga sifat, orang yang dikerjakan, sifat.
Maka setiap fi'il kita hafal, zahaba, jalasa misalnya, atau ro'a, daraba, maka akan membawa dua sifat, sifat maf'ul. Nah, kita akan cari sifat ini di antara dua ini, siapa yang memiliki sifat untuk berakal. Bekerja misalnya, ini sifat untuk berakal. Kita tambahkan mudhaf nun nanti. Hewan bisa bekerja enggak? Bisa, hewan itu bisa dia. Kalau memukul, manusia berakal memukul. Hewan memukul enggak dia? Bisa juga, kayak kera mukul, bisa mukul dia, ya kan? Nah, sifat itu masih bisa bebas. Tapi kayak sifat misalnya beku misalnya, beku yang dibekukan, ini tidak bisa manusia berakal. Pasti benda-benda beku seperti tembok atau batu, es itu. Jernih misalnya, jernih itu sifat bagi siapa? Jernih sifat untuk manusia bukan sifat jernih, air yang sifat jernih. Berarti sifat yang jernih tidak bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Intinya dua syarat ini adalah sifat untuk laki-laki yang berakal. Ini banyak sekali. Kita akan bebas atau akan mudah kita memberikan atau menambahkan waw dan nun di akhirnya. Jadi maksudnya gambaran kita untuk membuat jamak mudzakkar salim ini banyak, luas sekali. Kita tidak kesusahan, itu intinya. Ya nggak susah kita berfikir-fikir banyak-banyak nanti yang sedikit ini. Kalau kita salah sebut karena nanti sedikit, salah kita. Sifat berakal. Cara membuat jamak mudzakkar salim, apa caranya? Menambahkan di akhir isim mufrad waw dan nun atau ya dan nun. Kaidahnya di sini kalau dimudhafkan sama dengan isim mutsanna. Jika jamak mudzakkar salim dimudhafkan kepada isim yang lain, maka dibuang nunnya. Jamak taksir. Jamak taksir. Misalnya daribun. Coba kita kasih jamak mudzakkar salim, bisa enggak? Bisa enggak? Atau ini aja fa'ilun. Ini bisa sebagai jamak mudzakkar salim. Makanya tasrifannya ke bawah apa? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nanti dalam tasrif yang insyaallah kita akan cetak atau yang sedang kita ringkas seperti ini, nanti ke bawah fa'ilun, fa'ilani, fa'ilun, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, nanti ada. Jamak muannas salim, seperti apa cara buatnya? Silakan. San, kedua ditambahkan al dan ta, mudah. Yang ada keadaan seperti ini mudah dalam bahasa Arab. Yang susah ini adalah jamak taksir yang harus kita menghafal. Menghafal kembali kepada masing-masing kita dan niat. Apa definisi jamak taksir? Silakan. Jamak taksir, ya, intinya dia berubah, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, berubah dengan mengurangi huruf atau menambah huruf, jamak taksir. Maka harus kita menghafal, tidak ada kaidahnya. Ada disebutkan kaidah dalam kitab, tapi itu sebuah analisa saja. Tidak bisa kita terapkan semua kata. Contoh misalnya begini. Kadang kita bisa hayaban, bisa kita kira-kira. Kalau fi'latun maka jamaknya fi'alun. Misalnya fi'alun. Seperti bid'atun, jamaknya apa? Bid'aun. Apalagi ni'matun, ni'amun. Seperti itu. Ada kadang. Niqmatun, niqamun. Jamaknya apa? Niqamun. Ini bisa kita
hayati atau bisa kita tebak-tebak seperti ini. Kalau ada fi'il yang fi'latun awalnya seperti ini, nanti jamaknya seperti ini, jamak taksirnya. Bisa kira-kira. Tapi dia bukan kaidah. Karena mungkin tidak semua fi'il yang ada atas badan fi'latun akan menjamak seperti ini, tidak semua. Syirkah, bisa syirkatun. Nah, syirkatun. Syirkah. Apa jamak taksirnya? Belum tentu syirakun, belum tentu. Ini gambaran. Ada kaidah yang dibahas dalam kaidah bahasa Arab, cuman itu tidak paten juga. Artinya kembali kita menghafal kata. Cuma untuk membantu saja. Baik, kita masuk kepada pembahasan isim ditinjau dari kejelasannya jelas atau tidak. Ada dua pembagian. Kita selalu ingatkan, jika ada dua pembagian dalam nahwu maka selalu berlawanan. Artinya apa? Kita hafalkan salah satu definisi, yang lawannya kita balik saja, begitu. Seperti ini isim ma'rifat. Kita buka halaman 22. Isim di ini di kitab atau terjemahan file yang awal ada kesalahan situ. Saya sudah koreksi file yang terakhir. Ada di handphone atau kitab yang di print dari kitab Muhammad sama Nasri itu sudah ada perbaikan. Di sini lihat al-faslur rabi, pasal keempat, al-ismu bin nadhar ila ta'yinihi, bab keempat. Ini babnya salah, diganti fasal, karena al-faslur rabi pasal keempat, bukan bab keempat. Kalau bab maksudnya al-bab, salah ketik ini, salah sabukul qalam istilahnya. Tidak terlalu diperhatikan 2 hari. Sudah saya koreksi dari PDF aslinya. Jadi tulis ganti fasal, bab diganti dengan fasal. Kayaknya juga setelahnya itu ada juga dengan bab. Kita tidak lagi bahas bab, ini kita lagi bahas fasal. Kita lagi bahas fasal. Baik. Jadi fasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau dari kejelasannya ada 2, isim nakirah dan isim ma'rifat. Kita baca definisinya. Isim ma'rifat adalah isim yang belum jelas bendanya, masih umum, ya, masih umum. Talibun, kitabun, qalamun. Sudah kita artikan ya. Kita lanjut nomor 2. Isim ma'rifat ialah isim yang sudah jelas bendanya. Jadi lawan kata ma'rifat nakirah. Nakirah itu isim yang belum jelas, kalau ma'rifat sudah jelas. Dibalik saja. Kita langsung ke bagian macam-macam isim ma'rifat. Ini yang penting. Kita harus hafal isim yang ma'rifat. Pertanyaan, apakah ada pembagian isim nakirah? Tidak ada. Karena lawan kata sudah ada pembagian, maka selain daripada pembagian isim ma'rifat, kembali ke nakirah. Maka kita akan hafalkan isim ma'rifat. Ini agak sedikit berat dalam kaidah shawab ini yang bagian ma'rifat, karena banyak macamnya dan lafal-lafalnya juga ada yang kita harus hafalkan. Dan lafalnya harus dihafalkan, ikhwah, karena kalau kita berjumpa dengan lafal-lafal ini kita mengenalnya. Oh, ini isim dhamir, oh ini isim isyarah. Kalau kita tidak hafal maka kita akan kebingungan nanti. Ini siapa? Ini kan huwa misalnya. Kebalik, oh huwa ini isim isyarah, dia bukan, padahal dhamir. Maka kita butuh hafalkan. Kita baca halaman 22, macam-macam isim ma'rifat. 1, alif lam. Tuh. Ini alif lam paling mudah kita mengenal isim ma'rifat, alif lam. Alif lam merupakan ciri khas isim ma'rifat. Paling mudah kita mengenal ini ma'rifat atau nakirah. Coba baca catatan kaki di bawah, nomor 1 ya, alif lam, ada nomor 1 ke bawah. Catatan kaki, faedah. Cara membedakan isim nakirah dan ma'rifat adalah alif lam. Maksudnya adalah jika ada alif lam maka ma'rifat, dan jika tidak ada alif lam maka nakirah. Memang paling mudah kita mengenal isim ma'rifat dengan alif lam ini. Mudah sekali. Alif lam merupakan ciri khas isim, dan dia boleh dibuang boleh tidak. Tergantung maknanya. Kalau jelas kasih alif lam, kalau tidak jelas buang alif lamnya. Seperti itu. Seperti yang kami gambarkan kemarin.
tentang firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kalau makanya Allah inginkan Al-Qur'an dikasih alif lam, dzalikal al-kitab, Al-Qur'an yang diinginkan. Kalau seandainya bukan Al-Qur'an maka tidak dipakai alif lam. Bisa juga bermakna kitab-kitab lain. Contoh sini at-talibu, al-kitabu, al-qalamu. Ingat lagi kaidah atau faedah yang kita sampaikan di awal-awal tentang isim. Cirinya adalah tanwin dan alif lam. Jika sudah alif lam maka tidak boleh tanwin. Sebaliknya, jika ada tanwin maka tidak boleh alif lam. Ternyata itu istilah ma'rifat dan nakirah. Kalau ada alif lamnya berarti ma'rifat. Kalau dihilangkan alif lamnya alias ada tanwinnya nakirah. Nah, begitu. Kedua, isim dhamir. Isim dhamir artinya kata ganti nama. Isim dhamir kan kata ganti nama. Ya, kita katakan kan kata ganti nama. Bukan kata ganti orang. Lebih umum nama. Kalau orang kan satu nama. Orang misalnya namanya Muhammad. Dia hanya fokus pada seseorang, manusia berarti. Tapi nama mencakup isim. Masjid ini ada namanya, Masjid As-Sunnah, diganti nama As-Sunnah dengan dhamir ini. Jadi ini insya Allah lebih tepat. Arti dhamir itu adalah kata ganti nama. Dan nama ini adalah yang kita lihat ini semua nama. Kembali ke isim berarti. Ini kipas angin namanya, nama. Itu tembok. Ini jendela. Ini sapu lantai, pelapon namanya. Itu pintu. Ini nama. Maka dhamir ini akan menggantikan semua nama. Ini dhamir. Maka dia penggunaannya luas dan juga akan banyak. Dan kita akan butuhkan. Dan lafal-lafalnya juga lumayan, di kolom banyak sekali kita harus hafalkan. Kita membagi dhamir menjadi dua di sini, zahir dan mustatir. Zahir artinya nampak. Silakan diartikan. Zahir nampak. Mustatir lawan nampak tersembunyi berarti. Ya, dua istilah dalam nahwu selalu berlawanan. Zahir nampak, mustatir tersembunyi. Baik. Sekarang kita akan bagi dan pelajari pembagian isim zahir sekarang. Lihat pada halaman 23 berikutnya ya. Zahir, dhamir zahir. Dhamir zahir dibagi dua, munfasil dan muttasil. Dhamir yang nampak ini dibagi dua, munfasil terpisah. Artikan munfasil terpisah. Al diartikan nanti biar besok kita bisa langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Munfasil terpisah. Lawan kata terpisah bersambung berarti itu muttasil. Ya, sebelah kiri muttasil itu bersambung artinya. Berarti ada dhamir yang terpisah, ada dhamir yang bersambung. Ini maksudnya. Kita lagi bahas dhamir dan pembagian dhamir. Nah, ini memang agak sedikit melebar sedikit pembagiannya di sini. Tapi hanya ini aja, hanya dhamir aja. Kita lihat kolom atau masing-masing panah daripada atau garis daripada masing-masing dhamir ini. Munfasil ada dua garis ke bawah. Muttasil ada tiga garis. Artinya munfasil dibagi dua, muttasil dibagi tiga. Kita lihat dulu. Dhamir munfasil yang terpisah ada dua bagian, yaitu dhamir rafa munfasil, dhamir nasab munfasil. Boleh diharakati dulu. Dhamir rafa munfasil. Salah ya? Ketemu ya? Pak Jamal ketemu? Iya, ke bawah. Berikutnya dhamir nasab muttasil ini ya. Ya. Dhamir nasab munfasil. Baik, bagus kita baca lafaz-lafaz yang munfasil dulu. Sebelum kita masuk ke muttasil, kita baca dulu lafaz-lafaz dhamir munfasil dengan dua bagiannya. Dhamir rafa munfasil, lafaz-lafaznya ini. Huwa, huma, hum,
hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini lafaz dhamir nasab dhamir rafa' munfasil. Artinya dhamir yang akan selalu rafa'. Ini istilah rafa', ini istilah i'rab. Nanti kita akan pelajari. Tidak apa-apa dihafalkan aja rafa' gitu aja. Dhamir rafa' yang terpisah, ini dia. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini lafaz yang pertama kali harus kita hafal. Dhamir ini dia utuh karena terpisah. Kalau dia bersambung dengan fi'il atau isim, nanti dia tidak utuh seperti huwa humahum. Dia akan ada yang kurang nanti. Tapi yang jelas kita pelajari dulu, kita hafalkan dulu yang ini rafa' munfasil ini terpisah. Lafadznya huwa humahum. Kalau ngapalin itu tiga-tiga enaknya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini kita harus hafalkan dulu biar kita mudah memahami dhamir setelahnya atau dhamir lain daripada ini. Karena semua dhamir patokannya ke sini nih. Jumlahnya 14. Taib, sebelum kita hafalkan kita baca artinya dulu. Lihat sebelah kanannya paling awal makna. Huwa artinya dia satu laki-laki. Sudah ada di sana ya, tinggal kita hafalkan. Huwa, lihat sebelah kanan, dia satu laki-laki. Huma, mereka dua laki-laki. Hum, mereka tiga atau lebih laki-laki. Nah, kita masuk yang hiya. Hiya, dia satu perempuan. Huma, mereka dua perempuan. Hunna, mereka tiga perempuan. Bisa dikatakan sepasang dia. Huwa lawan katanya hiya. Huma sama huma sama. Hum lawan katanya hunna. Demikian sepasang dia. Sekarang anta. Anta itu artinya kamu. Makanya anta. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Kamu dua laki-laki. Antum, nah ini. Antum, kalian tiga atau lebih laki-laki. Tiga lebih. Anti, kamu satu perempuan. Anti bahasa Arabnya. Taib. Antuma, kamu perempuan dua orang atau kamu dua perempuan. Antunna, kalian tiga perempuan. Ana, saya laki-laki atau perempuan. Ana itu saya. Oke, kalau kita pakai istilah ana itu saya artinya. Baik perempuan atau laki boleh pakai ana. Saya, karena juga perempuan, ana juga. Nahnu, kamu satu laki-laki atau perempuan sama. Jadi ana itu saya, nahnu kami. Kita sudah biasa menggunakan dua dhamir di sini kalau ikhwah dan akhwat. Dhamir anta sama antum. Antum sama ana. Dua dhamir kita ambil dari 14 dhamir. Alangkah baiknya kita pahami semua dhamir. Masya Allah. Kita sudah hafal, gunakan lagi, praktek lagi dua dhamir ini. Antum sama ana. Kalau ikhwan, kalau akhwat mungkin bolehlah anti. Anti mau kemana? Bisa lah. Anti sama antunna kalau perempuan. Tiga. Anti, antunna sama ana. Coba pakai kalau seandainya kami banyak, nahnu gitu kan, masya Allah lebih keren lagi, gitu. Jadinya seakan-akan bahasa Indonesia sudah ana itu, ya kan? Tambah lagi kalau dia perempuan, pakai hiya. Hiya di sana kok, gitu. Misalnya ngomong kan, woi, masya Allah. Padahal itu akan memudahkan kita belajar bahasa Arab. Sudah masuk dua kata kita hafalkan dan sering kita gunakan, dan kita hafal tanpa kita menghafal, karena sering kita dengar, sering kita ucapkan,
Sama ilmu ini juga, kalau kita sering ucapkan, sering kita dengar, kita akan hafal juga. Begitu bahasa Arab ini. Masya Allah. Namun di sini kita lihat, antum artinya kalian banyak laki-laki. Tapi kita sering gunakan pada satu orang kadang. Antum mau kemana? Pada satu orang, Pak. Kenapa ini? Kok bisa? Bolehkah? Gitu. Boleh karena alasannya dia ta'zim, istilahnya dia ta'zim untuk menghormati. Jadi kita satu orang kita katakan antum, banyak orang, itu mengagungkan. Dalam bahasa Arab tuh maksudnya satu orang dikatakan banyak, itu pengagungan. Makanya Allah Ta'ala kan Esa, tunggal, wahid. Tapi Allah sering gunakan inna nahnu nazzalna. Nah, itu kan ada innanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Inna, kami. Tapi Allah satu. Kenapa pakai kami? Bukan berarti Allah berbilang. Allah 3, 4, 6. Enggak, Allah satu. Cuman di dalam bahasa Arab maksudnya adalah ta'zim, untuk menghormati. Begitu. Terkadang orang-orang yang cari syubhat dan mencari titik kesalahan Islam atau bahasa Arab, dia katakan demikian, ya Allah itu banyak, bukan satu. Makanya mungkin untuk mendukung akidah anak Tuhan, Bapak Tuhan, ini kami turunkan, kami itu banyak katanya. Padahal itu dalam bahasa Arab itu ta'zim, untuk menghormati, pengagungan. Sini kita pakai juga. Satu orang kita bilang antum. Ini kita hafalkan dulu biar kita nanti mudah masuk kepada lafaz-lafaz lain. Kita agak sedikit kesulitan di kelas dewasa ini menghafal ini. Makanya mungkin Anda cuma hanya singgung saja dan berikan arah dan juga kasih jalur aja, hafalkan ini gitu. Kita mungkin terlalu tekankan. Kalau santri harus ditekan menghafal. Karena sudah disiapkan banyak, tidak ngafal, pulang aja kan gitu kan cerita bahasanya. Kita hafalkan yang mudah. Sallallahu alaihi wa antum antunna ana nahnu. Ada yang hafalkan ini? Apa sih? Coba Allahumma iya, itu dia. Kesimpulannya, ini dalam bahasa Arab satu lafaz ada lafaz sendirinya. Jadi ini yang membuat bahasa Arab itu canggih, lengkap, sempurna. Ini membuat bahasa Arab itu sempurna, lengkap, dan istimewa, dan luar biasa. Setiap satu kata ada lafaz sendiri. Demikian. Lihat, mau bilang satu laki-laki, kamu anta bahasa Arabnya. Kalau perempuannya anti, beda. Perbedaan jelas sekali. Nanti perbedaan ini akan berdampak kepada kata-kata lain. Misalnya ini, sifat. Ini fa'ilun. Kalau pakai anta cocok, anta fa'il. Kamu orang yang melakukan, begitu kan, anta fa'il. Coba pakai anti. Akan berubah juga anti misalnya. Akan berubah di sini lagi fa'ilun, kita harus kasih tambah berubah karena sifat. Anti fa'ilatun. Berubah dia. Ini lumayan agak sedikit apa namanya? Agak sulit lah bagi kita yang belajar, kita yang dewasa belajar, agak lumayan butuh perhatian di sini. Tapi kalau diperhatikan, dicermati perbedaannya gampang. Gitu. Kalau seandainya tidak ada begini, mungkin semua orang pintar semua bahasa Arab. Gitu. Jadi butuh kita serius memang. Kita butuh sejenak untuk memperhatikan perbedaan dia. Kalau kita tahu perbedaan di sini, letaknya di sini, insya Allah kita akan bisa memahaminya. Sama dan huwa sama hiya, sama juga ada perbedaannya pasti. Nah, makanya silakan dihafalkan lafaz-lafaz ini, dan arti-artinya terutama biar kita nanti masuk kepada kolom sebelah kirinya itu gampang. Baik, kita lanjut insyaallah. Ini namanya dhamir rafa' munfasil terpisah. Maka dia akan utuh lafadznya utuh, tulisannya utuh, huwa, tidak akan berubah. Huwa saja. Mau ada kata sebelumnya atau kata sesudahnya akan tetap dia huwa.
Kemudian awal, di tengah, di akhir akan tetap utuh huwa. Ini namanya rafa munfasil, rafa yang terpisah. Nanti akan masuk kita kepada rafa muttasil, rafa tapi bersambung, hilang nanti, bahkan tidak kelihatan dhamirnya. Ya. Seperti ini. Fa'ala. Ada dhamir di dalamnya tersimpan. Tidak ada bentuk pun, tapi ada dhamir di sini. Mana dhamir huwanya? Sama juga di sini ada dhamir huwa di sini. Ada dhamir huwa. Cuman karena dia fi'il di sini dihilangkan bentuknya. Nah, rafa munfasil dan terpisah ini bentuknya utuh. Di depan, di tengah, di akhir utuh. Bedakan, namanya rafa munfasil. Kita akan masuk nanti fi'il atau dhamir yang sifatnya akan hilang, bentuknya hilang, pun juga lafadznya hilang. Hanya di pikiran saja ada di situ, di reka-reka ada sesuatu dhamir yang tersimpan, namanya mustatir nanti insyaallah. Kita lanjut ke bagian rafa munfasil. Nasab munfasil. Bagian yang munfasil terpisah nomor 2, nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil lafadznya iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Iyyaya, iyyana. Ini perubahan dihafalkan karena perubahan ini akan dipakai dalam isim lain. Ya. Baik. Jadi inti daripada dhamir ini silakan hafalkan dua ini. Dhamir nasab munfasil dan rafa munfasil. Karena semua perubahan akan kembali kepada dua lafaz ini, dua istilah ini. Ya. Atau tiga nanti ada di dalam rafa muttasil. Kita hafalkan iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Di sini sudah ada lafadznya, tinggal kita hafalkan. Ada apa maknanya? Ini memang sedikit beda. Huwa itu dia satu laki-laki. Namun iyyahu tambahkan kata hanya dia gitu. Hanya maknanya. Iya ini iyanya itu artinya hanya. Jadi iyyahu berarti hanya dia satu laki-laki. Iyyahuma hanya dia dua orang laki-laki. Begitu sampai akhir. Kalau perempuan, iyyaha berarti dia hanya dua orang, dia hanya satu perempuan, dan seterusnya. Artikan hanya pada dhamir nasab munfasil. Ini juga lafadznya utuh. Ya, ini rafa'nya ya. Rafa'. Di sini apa? Iyyahu. Ini yang nasab. Nah sekarang kalau dari ini katanya lafadz dhamirnya ini dia dan utuh. Nah sekarang dalam kata iyyahu, mana yang dikatakan dhamir? Nampaknya hu, karena dari sini. Terus iyanya sebagai apa? Oh, bocor ini. Ada tisu? Minta tisu. Ini. Baik. Apa-apa. Kita lanjut insyaallah. Taib, lafadz iyyahu mana yang dikatakan dhamir nasab munfasil? Apakah iya atau hu saja atau gabungan? Ada insyaallah. Syukran Pak, jazakallahu khair. Taib, mana yang dikatakan dhamir nasab munfasil? Iyyahu atau hu saja? Ada yang bisa jawab? Hu aja. Iya saja atau hu saja atau gabungan dari iyyahu? Gabungan dari iyyahu semua dhamir namanya. Dhamir iyyahu kan terpisah. Karena kalau dhamir hu saja ini ada nanti dalam fiil kayak seperti fa'alahu. Ini dia dhamir, ini namanya dhamir nasab munfasil nanti.
Ada seperti baladuhu, ini namanya jar muttasil namanya. Lah ini kalau dikatakan ini saja apa namanya? Gitu loh. Dia gabungan, makanya tidak bisa dipisahkan. Kalau ini dipisahkan bisa menjadi fa'ala, kalau dipisahkan ini menjadi huwa. Kalau ini dipisahkan menjadi baladun huwa. Bisa dia. Kalau ini dipisahkan menjadi iya, tidak ada maknanya iya, tidak ada maknanya. Kalau iya bisa wahai, tapi kalau iya saja tidak ada maknanya, betul enggak? Kalau hu ini ada maknanya, ini biladun artinya baladun negeri, huwa dia. Sama nih fa'ala bekerja ini huwa. Ini dipisahkan iya tidak ada maknanya. Makanya dia gabung. Semua gabung menjadi iyahu. Wallahu a'lam seperti itu ini. Karena juga penjelasan saya belum saya dapatkan secara apa namanya? Secara penelitian, maksudnya saya belum baca terlalu. Yang jelas intinya pasti dhamir nasab memfasilnya ini iyahu. Sama dengan huwa, huwa. Sama dengan huwa. Yang dikatakan dhamir rafa munfasil semua ini, bukan hanya ini aja. Ya enggak? Apa bedanya ini dengan ini? Sama-sama hak, ya kan? Tapi dikatakan rafa munfasil huwa semuanya. Nasab munfasil iyahu juga sama. Kita hafalkan aja itu semua. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Maka dhamir tersimpan kembali kepada dhamir yang rafa' munfasil. Iyahu itu huwa, di situ ada. Iyahuma, iyahuma, huma. Iyahum, hum. Nah, masih ada lafadznya. Iyaha ini hiya. Iyahuma, huma. Iyahunna, hunna. Iyaka. Lihat perubahan sini ada. Perubahan ada di sini dari iyaka. Ka itu berubah menjadi anta berubah menjadi ka. Jadi iyaka. Nanti dalam fiil juga, isim juga demikian. Baladuka, nasaraka. Dari dhamir anta akan berubah ka. Anta selalu berubah menjadi ka. Berikutnya apa? Anta iyaka, antuma iyakuma, antum iyakum. Anti iyaki, tuh kan? Anta iyaka, anti iyaki. Berubah menjadi ka. Iyakun sama iyaya, iyana. Iyana dari ana. Ya. Ini kenapa kadang milih ka, kadang ha atau ya? Kenapa ini? Ini dari Arab sudah, dari bahasa Arab memang. Kita hafalkan aja. Kita hafalkan saja. Kita akan mudah insyaallah memahaminya. Ini sama juga dihafalkan. Cuma penggunaan iya ini dhamir nasab munfasil ini bisa dikatakan sedikit. Karena orang berbicara hanya kepada engkau, aku bekerja itu jarang berbicara. Tapi kita pakai. Makanya di dalam bahasa Arab itu penekanan makna baru keluar kata-kata ini. Dhamir ini akan keluar ketika penekanan makna. Makanya dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta tolong. Itu Allah. Jadi iya ini kan memang maknanya hanya kepadamu. Memang dia penekanan makna. Makanya jika seorang ingin menekankan sebuah makna pakai iya. Banyak cara, banyak lafaz-lafaz, tapi iya juga termasuk. Iya kan. Makanya iya karena na'budu itu betul-betul bermakna hanya kepada engkau saja kami beribadah. Silakan. Perbedaan iyahu dan iyaka. Baik. Iyahu karena dhamirnya huwa berarti dia hanya kepada dia satu orang saya melakukan sesuatu apa yang dilakukan. Kalau dalam Al-Fatihah apa? Iyyaka. Nah, sekarang iyyaka sampai akhir. Iyyaka na'budu. Nah, maka iyyaka ini dhamir anta di sini. Nah, berarti hanya kepada engkau satu orang laki-laki saya afwan karena lafaz ini Al-Qur'an. Jadi hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah, itu maknanya.
Tapi kalau di contoh lain berarti kita buat contoh lain, iyyaka na'mal misalnya. Hanya kepada Engkau kami bekerja. Kami tidak bekerja kepada yang lain misalnya. Hanya kami bekerja sama Engkau. Satu orang laki-laki maksudnya. Iyyaka nazuru misalnya, iyyaka nazuru, hanya kepada Engkau saja aku berziarah. Nah, itu maknanya, hanya kepada Engkau satu orang laki-laki aku berziarah. Kalau kita mau katakan hanya kepada Engkau satu perempuan kami ziarah, berarti iyyaki nazuru, begitu. Memang dia penekanan makna agar orang yang diajak bicara percaya dan tidak mempunyai pemahaman lain, dikuatkan dengan bahasa seperti ini. Makanya orang-orang yang berbuat syirik itu dikatakan zalim karena sudah bersaksi mengatakan hanya kepada Engkau kami beribadah, berbuat syirik, zalim, sudah bersaksi, sudah berjanji, dibuat syirik misalnya. Makanya zalim mereka. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Karena persaksian dan mengucapkan kata-kata hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, diingkarinya, diselisihinya. Makanya pelajari ayat Al-Quran, pelajari bahasa Arab agar apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya kita belajar bahasa Arab supaya kita tidak mengucapkan sesuatu yang kita tidak mengerti. Dan Al-Quran diturunkan agar kita mempelajari dan mengerti maknanya. Seperti ini. Kalau kita sudah berjanji hanya kepada Allah kita beribadah, maka kita khususkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi iyahu itu huwa di sana berarti kepada dia satu orang laki-laki. Kalau iyaka berarti kepada engkau satu orang, hanya kepada engkau satu orang. Nah, begitu maknanya. Tinggal dicarikan fiilnya. Ini lafaz-lafaznya dihafalkan insyaallah. Dan ini lafadznya utuh seperti ini, tidak akan berubah di depan atau di akhir, akan tetap seperti iyahu. Nah. Kita lanjut lagi dari bagian muttasil. Kita sudah selesai membahas munfasil yang terpisah dengan dua pembagiannya, nasab dan rafa. Munfasil. Kita akan masuk ke muttasil, dhamir yang nyambung, dhamir yang bersambung. Siapa yang bersambung? Ya dhamir huwa itu, huwa humahum, ya humahunna, makanya inti dia, dhamir inti yang dihafalkan. Dan dhamir huwa humahum ini akan bersambung nanti. Dhamir tidak ada yang lain kecuali huwa humahum, makanya inti sekali. Huwa humahum itu inti sekali. Itu inti dhamir huwa humahum, ya humahunna, itu induk dhamir. Ketika ada pembahasan, ada dhamir yang muttasil, nyambung. Siapa yang nyambung? Ya huwa humahum itu. Cuman dirubah bahasanya nanti, atau lafadznya berubah. Maknanya sama, akan tapi lafadznya bisa berubah, bisa hilang kadang. Kita lihat di dhamir rafa muttasil. Muttasil ada tiga macam: rafa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Ini istilah dalam i'rab, kita baca aja. Dhamir rafa muttasil, lihat pada kolom yang pertama titik 3 sana, dibuang, enggak ada. Kita lihat sebelah kiri ujung huwa di sana dhamirnya. Baik. Kita tulis biar agak sedikit jelas. Ketika membahas dhamir rafa muttasil, rafa muttasil. Nah, di sini ada nasabnya di sini. Nah, halaman pertama tidak ada di sini. Di sini ada nasarahu, ada di sini nasarahu. Di sini enggak ada. Di sini ada nasara itu. Kalau dilihat ujung kolom, di situ ada dhamir huwa di situ. Ya enggak? Betul enggak? Ya, di sini ada dhamir huwa di sini. Kalau kita lihat garis daripada kotaknya itu, di sini ada dhamir huwa di ujung sebelah kanan, dhamir huwa. Tapi di sini dibuang, tidak ada. Kenapa dibuang? Karena tidak nampak dia. Jadi sejatinya di sini ada fa'ala di sini.
fa'ala itu seharusnya, atau nasara afwan di contoh kita apa? Nasara ya. Kita buat nasara. Nasara. Seharusnya ada di situ. Urutannya memang. Tapi dibuang dia, dibuang. Kenapa? Karena kita lagi bahas dhamir yang nampak, zahir, nampak bersambung. Lah ini tidak nampak, nun satra tidak ada dhamir sini, makanya disisihkan pembahasan di belakang nanti, dhamir tersimpan. Dia langsung bahas nasara di sini. Di sini nampak dhamirnya. Ini alif. Ini alif, satu alif ini dhamir. Kalau kita lihat garisnya di sini, apa di sini? Huma. Jadi alif berdiri ini adalah huma rupanya. Nasara artinya menolong. Nasara menolong. Berarti di sini artinya dia dua orang laki-laki karena fi'il madi telah menolong, itu mananya. Nasara itu Masya Allah. Kata nasara panjang artinya. Dia dua orang laki-laki telah menolong. Dalam bahasa Arab cuma dikatakan nasara. Nasara, dah satu kata kelihatannya. Artinya dia dua orang laki-laki telah menolong. Banyak kata dia. Itu aja yang kata berapa ini? Berapa? 45. Satu kata di bahasa Arab. Itu bagusnya bahasa Arab, canggihnya, simple. Makanya terjemahan lebih panjang daripada anak Arabnya. Ya kan? Nah, kita daripada kita banyak-banyak bicara, dia laki-laki telah mau pakai nasara simple, ya enggak? Ngomong simple kita bicara. Cepat sampai tujuan. Begitu. Masya Allah. Jadi kita bahas sekarang itu dhamir yang nampak bersambung. Ini nampak, ini dia kelihatan alifnya bersambung dengan nasara, hilang bentuk humanya, tinggal sisa alifnya aja, ha sama memnya hilang. Ini yang dikatakan ketika dia di muttasil dia akan hilang bentuknya, tidak utuh lagi. Kapan diutuh dhamir itu? Di munfasil. Ketika rafa munfasil utuh bentuknya, huwa, huma, hum, utuh sekali, tidak ada perbedaan, tidak ada pembuangan. Di awal, di tengah, di akhir sama. Ketika dia sebagai muttasil bersambung entah dengan fi'il atau isim, maka tidak lagi utuh bentuknya. Terkadang alifnya yang berdiri, terkadang haknya yang ada, demikian. Kita baca lagi nasara, nasaru. Nah, kita lihat nasaru ini ke kanannya apa dhamir? Hum. Nah, ini juga dhamir hum berubah betul dari bentuk dan lafadznya. Karena kita lagi bahas ini namanya dhamir rafa muttasil, rafa yang bersambung. Intinya bersambung lah gitu intinya. Kalau dhamir itu bersambung akan hilang bentuknya. Mau sambung dengan fi'il atau isim, hilang bentuk asli huwanya atau humanya atau humnya. Kapan diutuh? Hafalkan. Ketika dia sebagai nasab munfasil. Afan rafa munfasil, utuh dia. Makanya inti dhamir huwa huma hum dihafalkan karena memang akan memudahkan kita memahami pada dhamir yang muttasil, yang bersambung. Ini kita tasib aja ke bawah ini. Nasara, nasaru, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Berarti tadi arti nasara apa? Menolong. Lihat pada dhamir ana di nasaranya apa bahasanya? Ananya nasartu. Demikian dhamir ana ketika masuk pada fi'il berubah bentuk menjadi tu. Ini perubahannya dalam fi'il. Ini saja. Maka silakan nanti gunakan kalau dhamir ana pada fi'il daraba. Darabtu. Kan gitu. Dhamir ana dalam fi'il hamala. Hamiltu. Kan begitu. Ya, itu tasrif kerjanya memang. Akan sampai ke sana insyaallah pada pembahasan tasrif. Dhamir ana pada belajar apa? Darastu, begitu.
Makanya butuh fiil, butuh kata-kata. Istamala misalnya dengar ana berarti apa? Istamaltu. Begitu dia. Nahnu misalnya jalasa. Ini di sini apa jalasa? Nahnu apa? Lihat ke dhamirnya. Nasarna. Cari fiil jalasa dengan nahnu. Jalasna. Jadi sudah nahnu jalasna, kami telah duduk, begitu. Silakan dikiaskan, dimasukkan ke semua fiil. Semua fiil. Ini tidak ada berubah, makanya dihafalkan. Ini lafaz ini akan menyebar kepada semua fiil. Silahkan masukkan. Mau fiil yang asli 3 huruf atau apa? Lebih 3 huruf. Hanya satu lafaz yang sini kurang. Yang kiranya baik kita tambahkan. Itu fiil mudhari. Seperti apa lafaznya? Cuma kalau tidak disebutkan tidak masalah, kita tidak usah sebutkan, nanti akan disinggung pada dhamir atau dhamma pada tasrif lugawi fil mudhari. Ya, ini perhatikan aja perbedaannya. Nasara huma di situ, nasaru hum di sana. Nasarata ini ada dhamir huma untuk perempuan. Hiya hilang. Hiya hilang sini karena ada nampak. Taib. Pada dhamir hiya di sini hum ya. Di sini dhamir hiya. Bahasa Arabnya seharusnya nasarat. Nasarat. Ini dari kolom kita hilang. Tidak ada. Kenapa? Alasannya sama alasannya kita lagi bahas yang nampak ini dhamir. Berarti dia nampak tersembunyi. Itu ada tak tanis, ada tak sukun. Bukankah itu dhamir? Bukan. Tak tanis ini bukan dhamir. Ini tak yang sukun bukan dhamir. Dia pembeda antara ini sama ini. Huwa, hiya. Dia nasara untuk membedakan huwa sama hiya kasih tak tanis, kasih tak yang sukun. Beda dia. Ini artinya huwa, kalau ini hiya. Sama-sama tersembunyi, dihilangkan. Nanti dibahas di pembahasan terakhir di bagian dhamir. Bisa dipahami insyaallah. Makanya 2 kolom kosong itu alasannya kenapa dikosongkan dhamirnya gitu. Kalau dinampakkan kita campur baur membahas nampak dan tersembunyi. Nah, kita lagi bahas dhamir, depan kita ini dhamir yang nampak ini, kelihatan bentuknya, lafadznya. Soal bisa dipahami insyaallah. Jadi nasarata ini dhamir huma. Nasarna ini mengandung dhamir hunna. Makanya ada nun di sana. Nasarta dhamir anta. Nasartuma dhamir antunna. Nasartum dhamir antum. Nah, kita sering sebut antum yang sudah biasa, seperti kayak bahasa Indonesia, antum mau kemana? Jadi pakai bahasa Arabnya. Mau kemana? Mau, ingin. Ini bahasa Arabnya apa? Arada yuridu iradatan. Itu bahasa Arabnya, fiilnya. Coba masukin antum dengan arada, kayak mana? Aradtum, begitu. Darabtum, nah gitu kan? Nasartum. Antum darastum, nah kan keren sekali kalau misalnya kita bicara seperti itu kan? Atau anggaplah yang kita sering dengar aja, atau yang kita pakai fiilnya. Antum zahabtum, itu orang paham tuh. Kita pun juga salah paham. Antum katabtum, masya Allah tuh, sempurna tuh kata tuh. Kalian sedang menulis, kalian telah menulis itu artinya. Antum syaribtum, begitu. Anta misalnya, anta syaribta, ana syaribtu, begitu. Nahnu syaribna. Silakan dhamir itu dimasukkan dalam fiil. Butuh kita kosakata fiil. Ya. Atau bertanya, kenapa antum tinggal kasih duduk misalnya. Kenapa antum duduk? Limaza antum jalastum? Benar itu, sahih katanya. Tidak ada salah. Limaza antum jalastum? Limaza antum darastum? Begitu kan, jadi berbicara kita dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin kembangkan apa yang sering kita pakai itu, agak sedikit kita luaskan pemahaman sedikit, insyaallah mudah. Ya, jadi anti ini ada dhamir nasarti, ada dhamir anti. Nasartuma ada dhamir antuma. Nasartunna ada dhamir antunna. Nasartu ada dhamir ana. Nasarna ada dhamir nahnu. Maka dihafalkan. Maka ini fi'il madhi, maka semua fi'il madhi dibuat seperti ini nantinya. Itu ada alif, maka ada alifnya. Contoh ya, nasara, ini kan nasara ya. Kita cari fi'il lain, mau 3 huruf, 4 huruf,
tidak masalah. Istighfar misalnya. Istighfar. Kita pakai khat istighfar. 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 Artinya minta ampun. Nah, sekarang ini pasti mengandung dhamir huwa. Ingin dijadikan dhamir huma atau rafa muttasil, kasih alif. Itu aja. Semua fiil. Kalau ingin dimanain dua, huma, kasih alif. Jadi sudah. Istighfar bermakna dia dua orang laki-laki telah minta ampun. Apapun. Jalasa, kasih alif. Jalasa, gitu. Itu aja bedanya. Makanya penting, panjang pendek penting dalam bahasa Arab dan penting dalam baca Quran. Makanya kadang yang jadi imam kalau belum tajwid, ya Allah, matabi aja dikuasai. Yang mengajar tahsin tajwid mungkin pahamkan matabi saja, itu penting sekali, berharga sekali matabi itu. Karena panjang pendeknya atau itu beda mananya. Ini kita mau baca istighfar salah mananya satu orang, padahal ada alifnya seharusnya. Terus baca istighfar gitu biar bermakna dua. Bayangkan kita harus baca panjang di pendek, merubah makna Al-Quran. Lafaz pun dirubahnya. Makanya orang yang tidak bisa tajwid membaca Al-Quran dari imam tidak boleh sebenarnya. Cuma subhanallah keadaan kita kaum muslimin di masjid-masjid, bahkan kita tidak sebut masjid kita sendiri subhanallah kadang di sekitar kita tuh imamnya itu terus baru penyampaiannya masih butuh belajar, tapi maju aja dengan PD. Paling enggak kita nih belajar bahasa Arab kita tahu berhati-hati kita akan maju seperti itu. Makanya matabi ya kuncinya. Matabi itu kaidah yang keren sekali dalam tajwid, keren sekali dia. Dalam bahasa Arab juga keren sekali. Atau dalam praktek di kitab bagus ini. Hurufnya ada 3 aja. Alif, waw, ya. Ini sebelumnya fathah, ini sebelumnya dhammah, ini sebelumnya kasrah. Ini aja yang perlu kita. Kalau baca Quran, anak kalau ngajar di pondok, kalau ngajar halaqah, anak agak kurang megang. Kalau yang hafalan-hafalan setoran, anak lebih cari anak-anak yang tidak bisa Quran, yang Iqra anak cari. Anak ingin tekankan ini aja, ini yang 3 ini. Kalau anak ngajar Iqra, alhamdulillah dalam setengah tahun bisa anak baca Quran. Alhamdulillah juga teman-teman juga akui cepat cara seperti itu. Anak tekankan ini aja, anak ngajar Iqra ada metode yang lebih jitu, anak punya ngajar anak-anak Iqra. Satu kita di sana, anak tekankan ini aja, tekankan ini. 3 ini aja, tekankan huruf muntabi ini. Kalau ada alif, panjangin sedikit a. Kalau ada waw sukun, panjangin dikit u, gitu. Kalau ada ya sukun, panjangin dikit i. Itu Nabi bilang. Itu pun kita sering kali, kadang sampai emosi kita bilang ini loh alif, ini loh waw, sampai kalau 5, 6 masih dilanggar. Alangkah sulitnya berarti kata huruf ini. Coba yang baru belajar atau kita mau belajar nih, sudah lanjut usia kita mau belajar, coba perhatikan ini dalam Al-Quran 3 huruf ini. Mudah tapi kok alangkah sulitnya kita akan praktekkan. Anak-anak yang mengajarkan tuh sampai kok 5 masih salah dia, kalau 6 masih salah juga. Iya, ini 3 huruf ini subhanallah. Belum kita masuk ke mawajid muttasil, mat wajib wajib muttasil, belum lagi yang panjang 6 harakat, belum. Ini aja yang sedikit ini yang panjangin. Karena berpengaruh ke sini nanti akan berubah makna. Istansara yang seharusnya panjang, istansara berubah maknanya. Demikian. Ini faedah lagi kita sampaikan di sela-sela bahasa Arab. Sebagai tetap semangat kita belajar. Nah, paling tidak kita tidak menguasai, tapi ada celah yang sifatnya begitu ya, rupanya begini, iyalah gitu kan. Bisa paham insyaallah. Kita lihat jam dulu, kayaknya sudah ya. Sudah jam 10 rupanya. Dan mengingatkan ya, baik kita selesai sudah, insyaallah kita akhiri sampai di sini. Kita masih ada sisa nasab muttasil dan jar muttasil. Baik. Itu kesimpulan fiil ini silahkan tambahkan alif di akhirnya, alif pada semua fiil, waw pada semua fiil, dan akan berbeda maknanya. Itu faedah waw atau alif, atau apa di sana ada ta atau ka. Baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Kalau ada soal jawab di luar